Wargi Dahlia dimanapun wargi berada, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Wargi Dahlia, secara fitrah manusia menginginkan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan dalam hidupnya. Peluang itu sebenarnya bisa diraih kapan saja, tanpa harus bersusah payah mencari sesuatu yang berharga mahal untuk memenuhinya. Sering kita memahami hal ini dengan paradigma yang keliru, bahwa kebahagiaan itu hanya bisa diraih dengan uang, atau harus menjadi orang kaya terlebih dahulu baru kita akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Pemahaman seperti itu sudah tentu mengalami distorsi makna. Padahal kebahagiaan, ketenangan, cinta, dan rindu itu bersifat sederhana dan konkret. Potensi ini sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Banyak orang yang bingung mencari potensi tersebut atau menggunakan cara yang sulit untuk memperolehnya. Wargi telah membuktikan dan merasakan ketika wargi mengalami cinta pertama. Bukankah wargi mendapatkan keadaan itu tanpa perlu mencarinya dengan istilah atau definisi dalam kamus bahasa pengetahuan? Cinta dan bahagia muncul dari dalam diri kita sebagai potensi yang paling asasi bagi manusia. Terkadang ia muncul begitu saja memenuhi ruangan hati tanpa kita minta. Terkadang pula ia hilang lenyap tanpa jejak sehingga sulit dicari kembali. Akhirnya kita mencoba keluar dari diri kita dengan cara bermacam-macam untuk menemukan kembali. Wargi Dahlia dimanapun wargi berada, pertanyaan pertama yang muncul di benak kita adalah, mengapa sholat khusyuk sulit didapatkan? Sekali lagi wargi Dahlia, mengapa sholat khusyuk sulit sekali didapatkan? Sementara di lain pihak, tak terhitung banyaknya orang seluruh dunia sejak ribuan tahun lalu mengolah kerohaniannya dengan caranya masing-masing. Jadi pasti ada sesuatu yang dapat mereka peroleh darinya. Bahkan beberapa teknik dianjurkan dalam bentuk yang berbeda oleh hampir setiap agama dan sistem kepercayaan. Umat Islam pun memiliki cara meditasi tersendiri, yaitu sholat, yang memiliki gerakan dan bacaan tertentu sebagai terapi mental, spiritual, dan kesehatan tubuh, sehingga diharapkan memberi manfaat bagi pelakunya. Akan tetapi jarang orang yang mampu mengungkapkannya sebagai sebuah pengetahuan praktis yang bersifat universal, bahwa sholat merupakan cara yang paling mudah untuk menemukan kedamaian, ketenangan, dan keselamatan. Bukan hanya sekedar mengatakan bahwa sholat itu wajib hukumnya bagi orang Islam, tanpa mendalami maksud dan tujuan sholat dalam konteks manfaatnya bagi manusia. Jadi sebetulnya ada sesuatu yang hilang dari diri kita, sehingga kita sulit merasakan khusyuk dalam sholat kita. Apa sih? Apa sesuatu yang hilang dari kita itu? Wargi Dahlia, ia adalah kontak dengan potensi diri kita yang mungkin pernah kita miliki, yaitu berupa ketenangan dan kebahagiaan. Semua orang merindukan keadaan ini, baik orang kaya maupun miskin. Namun kadang-kadang kita tergoda dengan melakukan kesenangan eksternal yang bersifat temporer dan tak akan berlangsung lama. Kita mencari ketenangan dengan biaya yang sangat mahal untuk sekedar santai dan mengendorkan syaraf-syaraf yang tegang. Kita tidak pernah menyadari untuk memanfaatkan sholat sebagai alat penolong, sumber hidup, penerang jiwa, dan tempat kita bertanya tentang persoalan yang sulit dipecahkan. Akibatnya kita tidak pernah mendengar jamaah di masjid memperbincangkan pengalaman sholat yang baru saja dilakukan. Wargi Dahlia dimanapun wargi berada, apakah diakui atau tidak, kebanyakan orang Islam pun terlibat dalam sebuah pencarian yang melelahkan untuk memperoleh hal yang sama, yaitu sebuah kekhusyuan. Sayangnya sampai kini tidak banyak sarjana muslim yang berani membicarakannya secara objektif.
Mungkin karena mereka sudah menganggap sholat sebagai ibadah mahdhah yang tidak boleh disentuh oleh kajian ilmiah yang bersifat apa adanya. Di lain pihak, banyak juga orang yang mengatakan bahwa khusyuk hanya bisa dilakukan oleh orang-orang terpilih saja, seperti para nabi dan wali-wali Allah. Kita hanya diperintahkan untuk memenuhi kewajiban, bukan disuruh melakukannya dengan khusyuk. Yang terpenting syarat rukunnya sah, nanti di akhirat akan didapatkan pahala yang melimpah. Kalau sudah berpendapat seperti ini, sulit bagi kita untuk membahas persoalan khusyuk dari sisi psikologi, yang barangkali merupakan akar persoalan kegagalan kita dalam sholat. Seperti halnya perintah membaca Al-Quran di bulan Ramadan atau tadarus. Kita merasa bangga kalau telah membacanya sebanyak 30 juz. Sementara kita melupakan bahwa perintah membaca Al-Quran itu bukanlah sekedar mengejar target bersyair dan berlomba paduan suara, akan tetapi untuk dikaji, mengaji, dan dilaksanakan. Perintah membaca Al-Quran merupakan kewajiban pertama dan merupakan jendela ilmu yang akan kita raih dari kandungan setiap ayatnya. Kita banyak berhenti pada kalimat perintah awal tanpa ingin mengetahui mengapa kita diperintahkan untuk itu. Prinsip ini mempengaruhi kultur masyarakat kita terhadap etos kerja dan belajar yang amat rendah. Wargi dahlia dimanapun wargi berada, syariat sholat telah menjadi bagian aktivitas yang menjemukan, bukan menjadi seperti apa yang dikatakan oleh Nabi sebagai tempat istirahatnya jiwa dan tubuh. Sebagaimana sabda beliau, wahai Bilal, jadikanlah sholat sebagai istirahatmu. Berbeda dengan prinsip yang telah kita jalani selama ini, bahwa seakan-akan sholat merupakan sesuatu yang membebani. Kita akan merasa lega dan terbebas dari beban itu setelah kita mengucapkan salam di akhir sholat. Terkadang jadi amat lucu mendengar seseorang ketika diajak sholat mengatakan, nanti saja sholatnya kalau pikiranku sudah tenang. Hal ini menunjukkan bahwa sholat sudah merupakan bagian rutinitas yang amat membebani hidup. Sholat bukan lagi bagian dari kebutuhan ruhani selayaknya orang butuh istirahat atau rileks di gunung. Barangkali wargi dahlia kita memang harus sering melakukan latihan. Jadi kita harus merubah paradigma yang tadinya kita sudah dibentuk di frame bahwa sholat itu memberatkan, sholat itu jadi beban, sholat itu begini. Tapi kita harus merubah paradigma bahwa sholat itu menyenangkan, sholat itu bikin kita damai, sholat itu bikin kita tenang, sholat itu bikin kita nyaman. Wargi dahlia, kita tidak pernah menyadari untuk memanfaatkan sholat sebagai alat penolong, sumber hidup, penerang jiwa, dan tempat kita bertanya tentang persoalan yang sulit dipecahkan. Makanya Nabi menyatakan, kam min qaimin hazzuhu min sholatihi ta'abu wan nasobu. Berapa banyak orang yang sholat namun hanya mendapatkan rasa capek dan lelah. Wargi dahlia, menjadi sebuah pertanyaan mengapa sholat malah menjadi beban bukannya sebagai obat penenang. Ketika pola berpikir rasional menyebabkan jenuh dan stres, orang-orang di barat menggunakan meditasi sebagai alternatif terakhir untuk mencapai pencerahan dan ketenangan. Bagi orang yang tidak memahami akan hal ini, agama akan menjadi beban hidupnya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Wargi dahlia dimanapun wargi berada, jadi sebetulnya saat sholat, otak kiri telah bekerja sesuai dengan fungsinya, itu menghitung, mengatur rakaat, dan membaca secara verbal setiap kalimat yang telah dipola serta mengulang-ulangnya. Di sisi lain, otak kanan telah lari kemana-mana sesuai dengan potensinya yang acak, mulai yang mencari inspirasi dan intuisi. Dan karena sifat holistik memiliki loncatan kuantum yang lebih cepat daripada apa yang kita pikirkan, maka ia mampu masuk ke dalam ruangan tak terbatas. Apabila pikiran dan cara berpikir sudah seimbang, tubuh dan jiwa akan mengikuti kehendak pikiran. Ini adalah sinergi yang diharapkan dapat menampilkan kualitas sholat kita secara optimal. Setiap orang berhak atas pencerahan ini, walaupun barangkali ukuran dan intensitasnya tidak sama dengan para wali dan nabi. Paling tidak untuk merasakan sentuhan ilahi secara langsung,
bukan lagi sebuah utopia yang sulit diraih. Wargi Dahlia dimanapun wargi berada, khusyuk bukanlah sesuatu yang rumit, tetapi bukan juga sesuatu yang gampang. Sering kita mendengarkan penjelasan metode yang menyatakan tentang pembelajaran kecerdasan emosional spiritual. Padahal yang dilakukan dengan metode tersebut tetap saja merupakan unsur pembelajaran kognitif yang dimodifikasi dan tetap berkonsep matematis. Ini luar biasa. Jadi sholat khusyuk itu bukan hanya sekedar impian wargi Dahlia. Padahal Rasulullah telah memperingatkan bahwa di dalam sholat atau ibadah apapun kesadaran spiritual otak kanan harus diaktifkan, yaitu merasakan kehadiran Allah di hadapan kita. Itulah ihsan. Hasilnya tentu akan sangat berbeda kalau dibandingkan dengan ibadah yang dilakukan hanya memenuhi syarat rukunnya saja. Pengguna otak kanan akan memahami dengan emosinya bagaimana Allah hadir menyambut dan memberikan jawaban-jawaban atas permohonannya, serta mampu merasakan rahmat dan ketenangan yang mengalir secara langsung ke dalam hatinya. Keadaan ini tidak akan bisa diterima oleh perhitungan logika, karena logika tidak memiliki alat ukur untuk menangkap sisi ini. Seperti tidak mempunyai otak kiri menangkap naluri berbisnis, naluri memimpin, naluri bertempur, yang semuanya timbul dari aktivitas otak kanan yang bersifat intuitif. Mudah-mudahan wargi Dahlia, kita harus terus belajar dan belajar, berlatih dan berlatih, agar semakin hari sholat kita semakin khusyuk. Jadi tadi itu sekali lagi tanamkan dalam diri kita, jiwa kita, bahwa kita bukan hanya sekedar memenuhi syarat sahnya saja, tapi tanamkan bahwa di hadapan kita itu adalah Allah. Kita sedang berhadapan dengan Allah, sedang berdialog dengan Allah, sedang berkata-kata dengan Allah. Maka akan terasa nikmat sholat kita kalau sudah memiliki pikiran seperti itu. Wargi Dahlia dimanapun wargi berada, demikian saja obsesi sore yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Saya Asep Tata Ghazali dan rekan setia saya Kang Eri juga Mas Agus undur pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.